nafsu meletupkan bagaimana jenengan kali kula niki mboten enten sambungan. Aku berirodah sebab diirodahni Allah, aku bergerak sebab digerakni Allah. Nafsu itu membuat supaya kita nggak ada sambungan terhadap Allah, otomatis takholi maksudnya di situ. Loh, inilah pekerjaan nafsu seperti itu. Apabila di dalam hati ini isih ngaku karep-karepku, berarti secara nggak langsung kita itu merampas bajunya Allah. Nggak terasa, Pak, nggak terasa. Kita ada sambungan kalau kita bergerak sebab digerakkan Allah, itu kalau sudah naik pada tingkatan tauhid la ilaha illa anta, apalagi sampai ke ana, itu si anta. Anta itu kita masih ada di proses tahali. Ibu gak ketok iki sing nok mburi. Salahe ngadoh. Jali gak ngadoh ya apa Gus, mosok kate ndunsel nang wong lanang. Jali. Ngeten. Kita akan bisa kembali pada Allah, mengatakan gerakku sebab digerake Allah. Itu karena kita sudah mengenal yang namanya tauhid anta. Tapi kan masih ada dua toh Pak itu, yang digerakkan dan yang menggerakkan. Diri ini walaupun sudah merasa geraknya sebab digerakkan Allah, tapi diri masih muncul, iki sih kurang bener. Kurang benar. Kita merasa kalau kita disawang Allah, hati merasa seperti itu, Pak. Allah dekat, kita selalu dimonitor Allah, tapi dalam hati masih muncul diri, iki sih kurang bersih, Pak. Makanya mengapa di dalam tauhid la ilaha illa anta itu ada namanya zikir, adzikru bisiril asrar, terus ada tahapan 3, ada di situ persoalnya, karena proses tahali itu proses pembersihan diri di dalam diri. Itulah dari syu'arul basyiroh ke ainul basyiroh. Itulah proses rasa iman menuju bertemu yang diimani. Tapi ya tetap, Pak, kita mengatakan terhadap beliau-beliau yang tauhidnya itu masih di illallah dengan huwa, kita kasih motivasi, kita kasih motivasi, semangat, lanjutkan.
Makanya kalau sering katakan terhadap teman-teman di syariat, saudaraku di thariqah yang masih di dzikir jahar kali sirri khofi, lanjutkan di sirul asrar. Teman-teman yang masih di tauhid illallah dengan dua, lanjutkan ke anta supaya bisa sampai ke ana. Ngoten loh. Ndak, Anda mboten salah. Dari sudut Anda sendiri mboten salah. Tapi kita nanti akan merasa masih salah manakala naik satu tingkat. Begitu seterusnya. Dah, kita kembali pada pembahasan. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu segala apa yang ada di dalam dadamu. Maksudnya jagati hati, karep. Maksudnya tolong sadurunge karep ikut dijalani. Yang berupa takdir nanti sucikan dulu. Apapun bentuknya kehendak, kekarepan, himmah sejo gede, sucikan. Artinya nafsu jangan boleh ikut campur di situ. Jangan kasih kendor. Nafsu gak bisa menyerang kita lewat depan belakang, Pak. Gak kiri kanan, gak atas bawah. Wis segala arah. Yang isinya bagaimana dalam hati jenengan itu duduk di takholi, sehingga gak ada sambungan hati pada Allah. Hal itu terbiasa terhadap kita yang masih ada di tauhid illallah dengan huwa. Dalam syariat kan kita dipimpin tauhid la ilaha illallah. Nama isi nama. Nggak bisa kon sambung, nggak bisa, Pak. Disuruh untuk sambung makrifat Allah mboten saged. Naik satu tingkat la ilaha illa huwa. Sama. Karena huwa itu dia. Dia itu si angen-angen. Allah ngene iki nyapa ya. Ngenangen. Ono endi yo. Makanya proses kita dulu ada istilah pencari itu Tuhan. Dereng kepanggih masalah sih mencari. Itu proses, Pak. Proses nggak apa-apa. Proses untuk meningkatkan tauhid kita. Akhirnya kita membawalah dzikir sir. Kalau di syariat kemarin dzikir jahar diucap ning lisan. Lione dalile. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lanjutkan. Jangan dikasih kendor yang namanya nafsu. Sebab nafsu setiap kali dapat bagian ya. Nafsu itu lemu, Pak. Mboten kuru kados kita. Roh dadine kewuru. Bungkring, ngerti bungkring ya? Akhirnya nafsu dengan roh gelut, roh kalah, Pak. Kalah dibanting, Pak. Wong ben waktu ben saat yang namanya nafsu itu kenyang terus ya, Pak. Ruh gak makan belas. Poso bae. Kalah. Maka Rasulullah
sebelum sedo sakbare perang nopo niku Uhud apa piye? Rasulullah dawuh, perang yang semacam ini, perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar, iki perang cilik. Tapi nanti ada perang musuh sing paling abot di tengah umatku, yaitu melawan hawa nafsu. Subhanallah. Nafsu iku mendo-mendo sembarang iso, Pak. Lho nggih. Nafsu mendo bojo, mendo anak, mendo dunya brana, bahkan mendo mursyid kita iso. Nafsu Mengapa yang gak bisa dimendoi? Mendoi bahasa Indonesia ini apa? Menyerupai mendoi bahasa Jawa lah wedhus. Nggih ya. Mengapa dalam syariat dikatakan yang tidak bisa diserupai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Pengertiannya apa itu? Makanya ketika jenengan sare terus mimpi ketemu Kanjeng Nabi, hati yakin Kanjeng Nabi, mesti Kanjeng Nabi. Dumeh sampai niku duwe mursyid sampai unggulno, ketika saat uzlah katanya diparani mursite diwelingin, engko dhisik mursite awak dhewe lho turu. Nah, pernah to Pak terjadi ngono? Mumpun dhisik iso uga nafsu lho Pak. Lho anggit sampean ki apa sih? Saged ngoten kuwi. Subhanallah. Jangan kasih kendor. Artinya kita harus yakin bahwasanya apa kehendak himmah yang ada dalam hati kita itu adalah milik Allah. Otomatis kita harus duduk di tajalli, Pak. Nah, sedangkan bisanya duduk di tajalli mereka yang hati atau ruhnya itu sudah ditauhid anta wa ana. Anta di ainul basyirah, hakul basyirah, baru ana. Nek boten munggah teng mriku tetep boten saged, Pak. Sik muncul aku di awak dhewe. Oke, aku iso ngaji, aku iso sholat, aku iso rukuk sujud lungguh maem karena aku merasa di dalam diriku ada hidup yang gerakkan aku. Kan masih ada dua, Pak. Bener ning kanggo kelas antas syu'arul basyirah, bener wis. Mboten napa-napa. Cuman pesanku lanjutkan. Nek kepimpinanmu itu bagus dari bupati, ya lanjutkan. Ojo terus sampai mandek. Ojo. Jadi kepala desa sampai niki kepimpinan sampai ku amanah. Lanjutkan. Sebab belum tentu di belakangmu masih ada yang lebih baik. Belum tentu. Lah sebelum kamu turun, regenerasi dulu. Mencetaklah generasi muda yang generasi itu bertauhid sampai ke antawa anak, baru sakit amanah. Nek mboten mriku telek apa? Mboten sakit. Mohon maaf lo ya. Saya ngeritik itu membangun, bukan ngeritik menjatuhkan. Selama kita masih di tauhid la ilaha illallah wa huwa, jabatan opo sing sampean gowo itu mesti gampang ngutil. Lho niki rumus Allah sampak ngenas di dalam surat At-Takatsur.
Alhaakumut takasur. Orang kalau hatinya bermegah dengan selain Allah, kesenangan dunia, mesti lalai. Sementara orang yang bermegah ruhnya terhadap selain Allah itu, kita yang masih di tauhid la ilaha illallah wahwa gak iso Pak ngilangi, mboten saged. Hal itu terjadi sampai khatna zurtumul maqabir, sampai mati. Lu estu wis jabatan opo sampean kali kula. Tingkatan paling rendah rumah tangga. Ibu, bapak, ibu ning omah jadi bendahara. Bapak yang mencari uang. Suatu saat hati nek bermegang dengan dunia. Bapak jelas gak bior, ngerti gak bior amen. Misalnya bayaran 1 minggu 2 juta, gak mungkin dikekno 2 juta. Mesti ada sesuatu yang disembunyikan. Yang katanya nanti gay celengan BBE ada sesuatu yang tidak disangka-sangka tanpa ngomong ibu apalagi jenengan dapat kenalan teng WA jeneng wedok dilihno lanang. Ayo, iku Pak, karakter kita ada di situ memang seperti itu Pak. Bahaya iki kunek ruh. Tapi aku seneng. Akhirnya Pak, jenenge Sulastri dilih Sulasman. Nanti nek ketahuan kita akan berupaya untuk menutupi, berani berdusta. Gak lanang gak wedok, gak suami gak istri, pasti ngoten Pak. Iki rumus, sudah rumus. Ibu yang ngono. Jadi bendahara wonten Pak sing disembunyikan pasti ada. Kalau mboten buka rahasia loh, buka mboten ya. Saya buka rumus seperti itu. Siapapun kita, jikalau masih di tauhid illallah dengan illahua, pasti seperti itu. Gak kiai, gak santri, sama Pak. Wis rumus iki rumus. Sebab kalah Pak, roh kita itu kalah dengan nafsu, kalah. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Kalau persoalan yang kita sembunyikan terbongkar, waduh, mesti tukaran, gimana? Mesti tukaran. Padahal sebelum tadi kemanten niku janjine apa? Sehidup semua telek ah. Basa sing wedok mati gubung golek rondo. Otomatis jare. Lenja niku rumus. Siapapun kita manakala berhenti di tauhid illallah illahua seperti itu, gak kula gak jenengan pasti kalah ambek nafsu. Kecuali jenengan sudah sampai ke anta, apalagi sudah melewati syu'arul basyiroh, sudah melewati iman, artinya keiksan. Wis Pak, mesti amanah sampean. Amanah. Andai kata jenengan jadi punya jabatan sekecil apapun, bahkan sampai setinggi terakhir presiden, mesti sing sampean sejahterakan itu bukan diri Anda,
pasti masyarakat Anda. Sebab di situ tuh gini, Pak. Ditegur Allah, jangan kau mengutamakan kepentingan pribadimu. Jangan. Lebih keutamakan kepentingan wargamu di atas kepentingan pribadi. Iku seperti itu. Mulane ono calon kepala desa, calon polo, calon RT, RW. Didelok atine dhisik. Tauhidnya sudah kemana? Walaupun dia nggak bagi-bagi uang, kata Rasulullah, pilihin wong sing gak gelem dipilih. Artinya apa? Wong sing gak pemilikan, walaupun dia nggak bagi-bagi uang. Sebab wong bagi-bagi uang iku yo karen delok ono tendensi apa ora? Ono tendensi enggak? Umumnya mesti ono tendensi pamre. Tapi bagi yang bertauhid sudah dianta, apalagi sudah ke ana, mboten kira, Pak, karena beliau duduk di tajalli. Ora kira bagi atau gak bagi, tetap kehendak dan afalnya Allah. Tapi angel golek tiyang ngeten iki. Angel. Kadang tiang kayak ngeten didorong-dorong kongon maju ora gelem. Lah aku tambah wegah kono campur wong, mending wis campur keluargaku dhewe gak kakehan pola. Kebanyakan seperti itu. Berarti beliau koyok ngoten niku tidak ketemplean sifat papat. Kerasulan, sidik fatona, amanah tabligh. Biasanya boten. Apa salah? Boten. Ku anfusakum wa ahline iku mang terhadap keluarganya sendiri. Nyapa aku ngurusi keluargane wong. Wis ngopeni keluargaku dhewe, anak bojo segerane slamet nang Gusti Allah. Eneng sing ngoten, Pak. Ya ora kena disalahno. Tapi orang yang seperti ini pasti jikalau dijauhi pendapat bagaimana tentang hakikat ma'rifat, dia jawab hak mubin, jelas benar. Ngoten, tapi tidak komentar. Biasanya ngoten. Wis. Sing penting bagaimana himmah iku ora kecampuran ambek nafsu alias kotor. Lah caranya jenengan harus lekas bertajalli. Lah yang bisa bertajalli Allah menghendaki hanya orang yang sudah duduk di tauhid anta wa ana, baru saged. Artinya Allah akan menghendaki hanya orang yang ada di situ, Pak, bertajalli itu. Selain itu enggak, Allah tidak akan pernah menghendaki. Makanya makolai Syekh Ibnu Athaillah itu ngeten, sawabikul himami utawi banter-banteri kuat-kuate sejo iku la takhruku, ora bisa ngerubah, mbedah, ngowahi aswarul akdari ing piro-piro pagri takdir. Artinya gini, himmah yang besar itu tidak bisa merubah takdir. Wis, tadi saya katakan
Himmah itu sesuatu yang belum terjadi. Takdir itu sesuatu yang sedang dan sudah terjadi. Bagaimana mungkin himmah bisa merubah takdir? Lawang takdir itu sudah terjadi. Saya ulangi, himmah itu sesuatu yang belum terjadi. Iroda, kehendak, itu sesuatu yang belum terjadi. Ini bisa diubah. Buku catatan yang sudah ditulis di Lauhil Mahfud itu bisa diubah. Iki kok sampai nek gak duduk di tauhid antawa ana mesti khilaf kali kula. Takdir rezeki, takdir pati, takdir jodoh, umur, pati, syariatnya kan gak bisa diubah tuh Pak. Gak iso. Sing iso diubah iki aku ngomong syariat dulu. Ya. Kayak nasib, maksiat, bala, taat, syariat dengan cara ikhtiar, dengan cara berdoa, iki syariat. Tapi takdir atau buku catatan 3 nggak bisa. Umur, jodoh, rezeki, pati. Wis. Di dalam makalah hakikat di tingkatan tauhid anta wa ana, selama belum jadi takdir, buku catatan model opo wae iku bisa diubah. Saged. Karena belum terjadi. Ya, yang mengubah itu hanya Allah. Allah olehnya mengubah, tidak ada hubungan dengan doa dan ikhtiar. Gak ada urusan doa ataupun ikhtiar ada kaitannya dengan takdir. Terus ya hakikat ya, bukan syariat. Karena apa? Karena semuanya itu jaiznya Allah. Semua adalah atas tajalli Allah. Karepku dewi ngoten ini. Bapak Ibu, ya jelas yang namanya himami, sejokang agung, kehendak, kekarepan, buku catatan, itu ya gak bisa ngubah takdir. Karena disebut takdir sesuatu yang sedang atau sudah terjadi. Kata jenengan mriki ngaji pada hari ini, iki takdir wis. Buku catatannya saulan kepengker tadi lah sudah ada tuh Pak. So Rebu pertama lah ngono ya. Ngaji nak nggone Ngerandu Kauman Ponorogo. Buku catatannya seperti itu. Lah terus takdirnya saiki berarti tidak berubah. Bukan ini maksudnya. Maksudnya sesuatu yang sudah terjadi ini nggak bisa diubah ambek himmah. Berarti buku catatan nih bulan dik wingi kali sakniki tidak berubah. Dalam bulan Oktober, bulan apa nih Pak? Maulid nih. Itu yang tidak ada buku catatan nih Pak, ngaji rutinan. Ditambah wedi ambek di Pancar Keling, Surabaya.
Dik wau dalu niku dihapus Gusti Allah. Sret. Terus tak kabari esuk wau. Buku catetane dihapus. Dino apa iku? Selasa ambek apa niku? Senin ambek Selasa. Senin keberapa? Ketiga, terus Selasa ketiga. Senin ketiga itu ditambah wedi, Selasa ketiga itu di pacar keling. Bengi dihapus sret. Kayaknya tulisan nih. Injing kula dudono. Apa tah sesuk iku ditulis mana wae Gusti Allah? Ya mbuh. Artinya gini, Pak. Yang bisa berubah itu adalah himmah, Pak. Buku catatannya itu yang bisa berubah. Nah, yang merubah siapa? Allah sendiri. Kita bisa mengatakan Allah sendiri kalau diri panjenengan duduk di tajalli. Kalau duduk di tajalli kan sudah tidak ada siapa-siapa, Pak. Duduk di ahad berarti hidup itu sendiri, Allah sendiri. Mana ada kaitannya dengan doa ikhtiar? Enggak ada. Tapi kalau kita turun ke tauhid illallah illahua, barulah muncul berlakulah hukum ikhtiar dan usaha. Ikhtiar dan usaha itu tidak berlaku, doa itu sudah tidak berlaku manakala sudah ditajalli. Mosok Gusti Allah jauh Gusti Allah. Lah gak cocok sih, Pak. Iku sifat jaiznya Allah. Lah sedangkan orang yang dikatakan Allah sebagai ruh yang sudah kembali makrifat padaku adalah mereka yang sudah menduduki tajalli. Walaupun tajalli ini iku belum mutlak. Artinya walaupun dia itu kemakrifatannya masih di tingkatan fana, itu sudah dikatakan tajalli. Hanya berapa detik, berapa menit, itu sudah termasuk. Nah, Allah katakan kan gini, bagaimana syaratnya aku bisa untuk duduk di tajalli? Sebab di tajalli ini golongan kekasih Allah. Bagaimana bisanya saya itu menjadi kekasih Allah? Kan sudah ada tuntunannya. Kemarin sudah saya katakan di dalam surat Al-Imran ayat 31. Jikalau cintamu betul-betul diterima Allah, fattabi'un, ikut aku. Rasulullah, ikuti yang bagaimana aku. Sami'na wa ata'na, ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Ya cekelen hukum syariat, ya cekelen hukum hakikat. Untuk bisa sampai ke ma'rifat itu kuncinya di hakikat. Berarti tauhid kita harus naik anta wa ana. Jangan illallah wa huwa aja. Jangan mengikuti syariat Kanjeng Nabi saja, juga hakikat marifate. Otomatis disitulah baru jenengan bisa melepaskan ruh ini cintanya terhadap selain Allah. Tadi kita kan cintanya terhadap garwa, suami istri, anak, dunyobrono toh Pak. Siapapun kita, jikalau masih ada di taholli, di tauhid illallah wahwa, eleh koyoke serbane ngelembreh tutuk boko
wong koyoke khusuk-khusuk salat. Ayo kita belajar untuk jadi orang yang shadiq, yang mengatakan apa yang mesti terjadi dalam ruh. Nggak bisa Pak kita itu. Untuk melepaskan cintanya hati pada selain Allah itu nggak bisa. Panjenengan semuanya percaya gak percaya terserah. Kalau nggak bisa melepaskan selain Allah dalam hati, terserah. Aku sudah dibilangin Allah, kul inni ana nadhirum mubin. Katakan Muhammad, mengatakan apa? Sesungguhnya saya ini hanya sebagai pemeringatan yang jelas. Urusan kau anggap gak benar, gak jelas, monggo kerso. Mengatakan bahasa sederhana saya, wahai dulurku kabeh, naiklah kau tauhidmu ke anta wa ana. Jangan ruhmu itu hanya diselimuti tauhid illallah ma'a illahuwa, jangan. Sebab di situ nanti ruh ini mboten saged melepaskan perkara selain Allah, mboten saged. Posisi ruh kayak ngene iki jadi budaknya nafsu. Tondo budaknya nafsu, mesti ruh ini ngaku-ngaku aku dalam dirinya. Imannya mesti aku. Sapa sing ngaji? Muklason. Buka muklason kak ngono. Wis. Muklasone makhluk metu. Jan kok gak aku sing tausiah ngono. Ora kaya ngono. Liyane do ditutup-tutupi. Disengitno. Muklasone muncul. Subhanallah. Gumedhe mboten nate ngono. Gumedhe aba wastakbar wa kana minal kafir. Berarti saya termasuk golongan orang-orang kafir ing mungguh Allah. Subhanallah. Bendino Pak kula niku ngimami cah pondok salat iku. Wiritan dalu-dalu sampak. Hanallah. Ternyata yang berlaku di dalam jagatnya hati iki adalah diri aku sendiri, makhluk. Iman saya pasti seperti itu. Gak mungkin saya beriman yang kasih tausiah iku selain aku mukhlason, gak mungkin. Wis, di luar diri saya apapun itu yang terjadi, pasti aku mengatakan makhluk yang berperan, makhluk aku yakin. Ini ngarepku dhewe lho. Aku roh tak delok teko korden tak intip. Tamu sing baju hitam iki lho. Nyolong HP aku roh. Ono CCTV ini, ayo dibuka. Mboyo dibuka, memang sing nyolong baju sinten sing gak percaya nek Kak sing iku sapa sing gak percaya sing jogo iku baju abang, gak mungkin. Mesti percaya iku baju hitam. Iman, Pak. Gak iso kula niki nonton Allah yang mboten saged. Mesti dateng imane mah. Apa yang terjadi? Gegeran toh? Geger. Lah, inilah perlunya hukum syariat ditegakkan walaupun imane sik melenceng.
supaya hukum dohir iki cek gana wong tilmut ngutil, cek gana wong sing berbuat kemungkaran di atas bumi. Ngono ya ngono, tapi ojo terus-terusan ngono. Artinya naikkan tauhidmu biar enggak dadamu itu panas, biar kau tidak membuat proyek neraka. Bikinlah proyek surga. Subhanallah. Wis. Terus Bapak Ibu, kalau toh iku yang mengubah himmah itu hidup atau Allah, pertanyaannya bisa enggak buku catatan yang buku catatan iki kok berhubung tidak sesuai dengan kekarapan kita sebagai manusia diubah. Contoh, iki contoh nggih. Aku duwe karep nyalokno kepala desa. Umum menungso iku jaluk dadi, nggih mboten? Iki kekarepan. Wis ana njero atiku kekarepan wis ana. Terus kira-kira iso enggak diubah? Sing kekarepan iku mang nyatane kok misale gak dadi ben dadi. Lah ngoten nggih. Nyun sewu, tadi saya katakan nek takdir iku gak kena diubah. Nek buku catatan iku iso diubah. Saged. Wis iki semuanya, tak kasih contoh itu aja. Terus bagaimana? Sita, kui berangkatmu mang, atimu mantep apa gak? Nek gak mantep berarti buku ini kalah, gak dadi. Ana ngono to. Nek kuwi mamang iku jelas gak dadi, kuwi gak dadi. Takdire Anda kalah. Terus amre ya opo? Bagaimana caranya gak mamang iku piye? Lah ini. Ada satu rumus, kalau itu kehendak Allah, kun ya mesti fayakun. Kun dadi ya sira. Iki lak durung dadi to. In arada syai'an ayyakula lahu kun. Surat napa niku? Surat Yasin apa lah ben? Kayak Yasinan gelem. In arada tatkalane ngarepake sapa Allah Gusti Allah. Ngarepake napa mawon? Cukup kun fayakun. Kun dadi sira. Iki kata perintah. Kun iku kata perintah. Fayakun mongko dadi. Kun iku adalah himmah, kun adalah kehendak, kata perintah, tapi durung wujud. Wujude ada di fayakun mongko dadi apa sing dikarepne mang. Ono takdir qadar utawa kodok qadar utawa kekarepan ambek takdir iku sing mengandung istidrat kali mengandung hidayah. Jadi ada dua
irodah kekarepan himmah dengan takdir qadar itu ada yang istidraj, ada yang jadi hidayah. Mana yang istidraj? Apabila berangkati sangka nafsu. Ati kuat Pak, ya yakin wis dadi wae. Masalah didukung uangi oke, menang duwe ya. Terus maneh dulure oke. Cara matematika dalil akli menang. Masalah mung suwe ora duwe dan seterusnya. Dalil akal muncul Pak, mesti menang dalil akal. Tapi fakta di lapangan ada dua kemungkinan. Kemungkinan memang menang jadi, memang kalah tidak terjadi. Manakala menang tetap jadi istidraj. Mengapa jadi istidraj? Tidak bisa mengembalikan semuanya itu karena Allah. Karena nggak bisa Pak. Karena selain Allah, makhluk rupa duwe, makhluk boloni akeh banyak dan macam-macam. Ini saya istilahkan Pak, saya istilahkan. Panjenengan goleki pitik ilang, bengi-bengi nggawa oncor. Ketinggal mboten? Ketinggal toh? Lah iki pitik langsung dianu. Wis. Nomor 2. Jadi hidayah. Mulai iradah, himmah, sampai takdir, qadar dadi himmah. Dadi hidayah. Tandanya jenengan tajalli. Jenengan nonton Allah yang berperan. Manakala iki kok wujud takdiri iku dadi, cara bahasa syariat menang nggih, mesti dadi hidayah. Iki tak laksanakno sampean goleki pitik ilang, nggo sentolok. Ya, nggawa sentolok utawa lampu ngeten iki, Pak. Cahaya. Nek mang nar, nek iki nur. Nar iku yang murup ngetokno cahaya, goleki pitik ya ketemu. Nur sampean kali kula beto sentolok. Ya ketok. Padha ketoke. Ya kecekel pitike. Cuman oncor iki engko nek kena angin ya mati. Pernah nih lah beda. Padha mek mobil lho, Pak. Mobil sing sakniki kan cahayane putih kebanyakan. Nek dhisik rada abang. Sing abang gak nyilaukno. Sing putih silau. Wis iku membahas padha menangi. Saiki bahas padha kalahi. Saiki bahas padha kalahi. Sing gawa oncor mang kalah. Disebabkan karena kehendak Allah. Kehendaki iku mang diubah Allah. Mengapa Allah mengubah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebetulnya iku ngelingno. Nanggone kita sebagai lapangan wau. Berhubung dielingno gak kenek,
dielingno ya apa ya? Ngeten lho maksud dielingno iki. Ngerti ya. Kabeh ngono iku aku sing genahno. Gak enek, Pak. Karena ati kecandak nafsu, dadine panas mboten? Panas. Ujung-ujungnya permusuhan. Sampai kapan? Tidak ada batasnya. Sampai mati pun akan terjadi permusuhan. Terus saya panas terus. Berarti kita menciptakan neraka. Iku mang berarti oncore mati pitike gak enek. Kok umpomo andai kata dia mau kembali kepada Allah, saya suwe adem Pak ati Pak, mboten panas terus, adem. Akhirnya nggak ada permusuhan, isok dukung. Kayak zamane pilpres kedua dek wingi loh, mungsuhe akhirnya jadi anak buah lah ngoten nggih. Mungsuhe jadi anak buah, akhirnya membangun negara. Mestinya ngono. Sing kalah gak harus malah ureh-ureh. Jiwa patriot itu ya seperti itu, mestinya lo ya. Itu jiwa patriot. Jadi walaupun kalah, nyadari, ya. Akhirnya mari kita bangun sama-sama. Ya muga-muga sak jerone, lah ngoten nggih, gak njobone tok. Wong sak jerone iku nek wis lenggah anta wa ana. Sak jerone. Gak dusta. Wis saiki sing gawa lampu goleki pitik baterainya habis. Akhirnya pitike ora ketemu. Aku yakin manakala jenengan iku tetap kembali pada Allah, kalahmu iku mesti menangmu. Mesti menang, maksudnya ngelawan hawa nafsu. Akhirnya mboten berlarut-larut untuk sakit hati Pak. Akhirnya jadi partner membangun negara, membangun desa. Ono solusi dikasih, ada inovasi diberikan. Berarti ini menciptakan momen proyek surga seperti ini. Ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itu pasti. Terus pertanyaannya, ini ngarep mang wis mau mantep tajali gitu. Kok ning kene kok gak ketemu pitike? Sampan kudu menanamkan. Inilah ujian sampan kali kula. Betul enggak tajali ngarep mang utuh getokan? Kalau betul-betul tajali gak getokan, tidak dusta, apapun keadaan yang terjadi, ketemu pitike atau tidak, itu gak ada masalah. Jikalau gak ketemu pitike, yun sewu, iku punya arti bahwasanya Allah menyelamatkan kita. Sebab nanti kalau diterusnya, misalkan dijadikan pitike ketemu, pasti dia akan terbuai dengan apa yang ada di situ. Jadi Allah sudah tahu sebelumnya, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Artinya Allah mengambil yang terbaik
mengambil yang terbaik terhadap kekasihnya. Sama halnya ngeten, nyun sewu Pak, iki kita bicara manusia nggih. Sampean punya garwa, punya anak, umpama digodha wong piye sampean? Lanange metu enggak? Jelas lanange metu. Iku sebab orang yang kau cintai. Jelas lanange metu kamu. Sak gak wani-wanine wong iku akan muncul lanange nek wis orang dekatnya diganggu. Wis toh nyawa Pak niki lha ngoten nggih. Toh nyawa. Wis gak kadega. Iki saya bicara secara syariat. Kita bicara manusia. Yuga sampeyan Pak nyun sewu sekolah disiksa terhadap konco sekolah atau guru nih ngamuk mboten? Ya jelas ngamuk. Sampai muncul paribasan. Kecilik tak sayangi aku nyedote gak tahu kok ya dicedoti gurune utawa kanca. Ya jelas gak terima lah. Tak ngeten nggih. Zaman saiki ada istilah undang-undang KDRT, urusan hukum Pak. Akhirnya guru saiki gak wani main fisik, gak wani sampai main fisik berhadapan dengan undang-undang. Wong lanang saiki aja mentang-mentang, catat Bu. Nek dikaplok ya, iki ngomong syariat yo, ngomong anu yo, undang-undang yo. Kenek sampean KDRT 3,5 tahun. Isok 5 tahun nih. Tapi tak kandhane penjara ku enak. Mangan gak nyambut gawe dikei. Turu dijogo aman. Lemu sampean Pak. Lu enak. Kula ngomong enak sebab tahu ngerasa mboten jare Pak, estu gak mboten jare. 3 tahun saya. Nek diangen-angen satu sisi. Wis gak ngingoni anak, gak ngingoni bojo, gak nyambut gawe, bendina iku mangan. Esuk awan sore ping 3. Yor ora katik kora-kora. Bekas piring kita itu kita nggak nyuci, ada tukang sendiri. Sing masak ada tukang sendiri, yang mengantar tukang sendiri, jenengan dadi raja. Raja turu iku dijogo, Pak. Satu sisi koyo enak, satu sisi ngenes. Nggak bisa bersosialisasi dengan tetangga, anak, istri, apa maneh panek riyo Pak. Krungu takbir Allahu Akbar, wis mriki sok bok. Biasa ngene iki ngedep jenang. Sepuro-sepuroan ngedep tetel. Lah kok ngedep dampar. Iku biasa konco-konco LB ku terenyuhnya ada di situ. Ono sing nangis. Bapak Ibu, sampeyan tingali pejabat-pejabat. Nek turu dijogo mboten? Dijogo. Omahe tingkatan bupati, wakil bupati, omahe ono Satpol PP. Rumah dinas dijaga aman. Jenengan ambek aku ah. Polisi dijogo, malinge ya mikir, ngomong gede no, colong apane?
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi Gusti Allah itu sebetulnya kasihan dengan kekasihnya. Ojo dolanan kuwi tak kalahno iku sebab aku mesake nang awakmu. Wis kembali kepada kekasih man. Secara manusiawiah jenengan ya saya yakin tidak akan terima dengan keadaan garwa anak sampean iku disentil orang lain. Tapi aku yakin murid santri diciwel disentil oleh guru sebabnya ya mungkin gak nyocoki ambek gurune. Mbuh rame ae lak ngoten nggih. Mbuh iku manakal dikei peringatan rupa fisik dijewer, irung dipitok, lempeng dicetot, iso-iso nemen sapu digepuk. Zaman saiki gak iso Pak koyo zaman biyen. Biyen niku santri iki nek kena hukum ambek gurune gak wani kandha wong tuwa. Nek kandha wong tuwa mesti ditambahi. Lho wis tu Pak, gak wani kula kandha abah. Masalahe kandha mboten dibelo malah nggih ditambahi. Nek kuwi gak nakal gak mungkin gurumu jewer utawa gepuk, gak mungkin awakmu dihukum. Iku wong tua biyen. Wong tua saiki waduh Pak bahasane ngene, wah aku kecilik ae gak tau njempok lah. Tapi kadang-kadang Pak nyun sewu, kadang guriku dendam iso uga ambek wong tuane. Tonggo si A si B tukaran bu perkara tanah bu teko apa akhirnya mungsuhan. Delalah anake si A iki mang sekolah sing mulang si B dinting-inting mboten gak kena pake yo anake digolek nih sekecil apapun masalah. Loh, nek ngono ya siji maneh. Unsure teko dendam, gak seneng. Kadang nyun sewu, Pak. Kita sebagai guru membedakan murid. Iki sugih, iki gak duwe, dibedakno. Sing sugih, sing gelek ngekeki apa-apa diistimewakan. Lah ngoten nggih. Sing gak duwe direken. Iki kan unsur dendam lho ya. Apa maneh ada unsur dendam. Wong tuwamu iku koyo gareng dilokno ngono. Mungsuhku ngono. Akhirnya mencari-cari masalah. Bapak Ibu, kalau kita kembali pada Allah, Allah pun juga begitu Pak. Tatkala kekasihnya itu mau dilahap oleh nafsu, Allah katakan, apabila satu hamba itu dikehendaki Allah dapat hidayah, maka tidak satupun orang lain bisa menyesatkan. Satu, dua, apabila Allah menyesatkan satu hamba, maka tidak ada satupun orang lain yang bisa memberi hidayah atau pertolongan. Berarti intine kabeh kuwi barometer ukurane mung dateng Gusti Allah. Wis nek sampean iki mang kok ya pingin ngubah catatan kok pilih pena itu, jelas itu duduk
tajalli. Irodahnya bukan tajalli. Saya ulangi, aku pingin ngubah buku catatan, sanjak iki gak enak cek dadi enak. Lu perkara ngomong enak iku urusane nafsu gitu. Berarti wes ketok gak tajalli iku. Makanya saya katakan gini, kan ada rumus elek apik sangka Gusti Allah, elek balak maksiat, elek nggih. Api nikmat dan taat. Rumus mengatakan ikut dari Allah. Akhirnya ini Pak sampean, aku sopo lokalisasi sing penting ono kuno karena Allah sik tak takoni sih. Waktu kuwi ana kuni ku hatimu bener-bener dirimu tiada apa ada. Rumusnya memang ngomong ngono. Kabeh sangka Allah yang berperan, cuman Anda hatimu iku kaya apa? Tak takoki. Ojo khianat lho ya. Percuma ana masjid. Wong atine mblakrak. Mending aku no lokalisasi tapi nang Allah. Si aku takok dhisik. Aku kudu mesuh ae ngene iki. Aku takok sik. Posisimu atimu ana kuno iku dirimu masih eneng apa ora? Ngoten lho. Nek si eneng, inilah yang dimaksud Allah kadzabta. Kira awakmu iki luwih nemen sorone. Ngapunten kang kathah Pak ya. Tapi benar Pak, kabeh api elek parane sangka Allah. Cuman perlu kita evaluasi lagi. Gus, aku iku ya nek iso aku gampang klik nang Allah nek maksiat. Tapi aku nek sholat wangel Gus, hilang kabel. Iya tak? Coba koreksi lagi, leres napa mboten? Tapi aku njaluk ojo dusta lho. Memang ada Pak hikayah yang mengatakan ada calon kekasih Allah ketika awal duduk di la ilaha illa anta di syu'arul basyirah, beliaunya itu adalah pengikutnya luar biasa Pak, punya pondok, kehormatan itu luar biasa dari masyarakat umat. Ketika beliau itu sholat Pak, hatinya lari dari Allah. Evaluasi, kadzabta ya akhi, kuwi kero. Akhirnya dia iki singgarakno atiku kecantolan pengikutnya ditinggal Pak pengikut. Biasanya mulang ngaji gak mulang ngaji, biasanya budal ceramah gak budal ceramah, ditutup total akses, dihukum syariat ning omah dhewe. Laksana kalau orang sudah tidak bersosialisasi dengan manusia siapapun, hanya keluarganya sendiri. Ketika dia melakukan sholat, Allah juga katakan kadzabta, kuwi masih gero si klebon anak buju.
proses demi proses akhirnya dihilangkan, keluar dari rumah Pak. Perjuangan ini luar biasa Pak niki. Tapi apakah nanti selamanya sampai juga harus seperti itu? Ya tidaklah. Ini sebagai contoh mawon. Akhirnya dia sholat lagi. Tidak di tengah-tengah banyak manusia. Sendiri di tengah sawah. Sendiri di tengah gubuk reot. Dia masih dilokno Allah, kadzabta, kau bohong. Karena ketika waktu sholat dalam hatinya masih melihat baju Pak, minggat emang sak koper diku kabeh ya. Bener omahe nang gubuk tengah sawah. Awak dhewe kan mengatakan, ih iki jan wong laku tenan lah, ngoten nggih. Akhirnya apa Pak? Koper dibawa, kelambine dibawa, mudo mlaku nang dhuwur gunung. Ana ndukur gunung salat Pak. Allah dawuh, sedekah si bener. Pertanyaannya, apakah orang yang sholat yang benar itu harus mudo? Lepas sembarang kalir, sudah tidak sama orang, apapun tidak, hati kekosongan dari selain Allah, apakah harus seperti itu? I'lam annahu, ketahuilah sesungguhnya itu hanya percontohan yang punya arti, yang mempunyai pengertian. Lepaskanlah keakuanmu ketika sholat. Sampai ruh iwak nang laut iku mboten Pak semerap nggih, mripate perih mboten? Mboten. Awake katut asin mboten? Mboten. Silahkan jasadmu iku bersosialisasi campur dengan urusan selain Allah, silahkan. Tapi ruhmu hanya bertemu Allah. Carane lepasan dirimu. Itu maksudnya muda. Maksud telanjang bulat itu di situ. Makanya untuk belajar awal meremuk, meripat dohirmu. Untuk mengosongkan dalam jagat hatimu selain Allah, meremuk, meripatmu. Itu pembelajaran. Jika ketok jaga, jika ketok awake, jika ketok wong liya, jika ketok sepeda motor dan lain sebagainya, merem. Nek merem lah mesti peteng. Kan ada yang tanya, Gus, ketika uzlah lampu dimatikan apa ndak, dan atau terpejam apa melek? Kalau jawe sak karepmu. Cuma nek pembelajaran bermodisik, jika terpengaruh dengan hal-hal yang mestinya Adam itu kau wujudkan, mestinya tidak ada, itu kau adakan. Nek merem kan wis gak ketok lho Pak. Lah di situ pembelajaran. Jika terpengaruh, sebab logikane wong itu akan seneng nang wong wedok iku sebabe wong iku ketok wajahe ayu. Wong iku ana rasa seneng mengatakan ayu sebab mripate coba Pak, sampean meremo mlebu pasar ana wong ayu 7 ngarep sampean, seneng ah? Gak seneng sampean, mergake gak ketok wong ayu.
merem lah kau rasa seneng. Estu kan rasa seneng. Dan atau jangan kau dekati, mesti gak seneng sampean. Dan atau tiadakanlah, mentok-mentoki tiadakanlah, baru gak seneng. Untuk menjaga cintanya ruh terhadap Allah, wajib untuk meniadakan selain Allah. Walaupun secara fisik itu terjadi dan jenengan lihat nafsu iku angkluk-angkluk ana sifat basor iki Pak. Ngomongno ning akal iku ayu, bala bojone wong teraken. Ati ngomong, akal ngomong ning ati, ti wayu yo, iya wayu. Seneng ati, iya. Walaupun bojone wong iya gak apa-apa ti, bojone gak eruh. Lah ngono nggih. Merga sing ketok iku ayune wong wedok. Tiadakan itu. Sifat jamali Allah, deloken Allah liwat sifat jamali, mesti atimu condong millata Ibrahim Hanifa. Pelajar Nabi Ibrahim, condongi ati nang Allah. Beda wae. Wis ngene wis donya sak akhirate ben gak ketemu, merem wis. Merem wis gak ana rasa seneng balas pun. Ingat ceritanya sinten wali wedok iku? Rabi'atu Adawiyah. Siji wekdal niku ana pemuda, Pak. Liwat ngarepe omah, beliau iku nggih denguk-denguk ngeten iki ning teras. Pemuda niku calon kekasih Allah. Si calon lho niki. Boso melihat tatapan matanya Rabi'ah, seneng Pak. Akhirnya matur, ya Rabi'ah, ini ahabbuk al-ain, aku tresno nang awakmu. Ditakoki, sebab apa tresnomu? Mripat sampean iku kelip-kelip, blolak-blolok utawa wis cantike ana mripat. Oh nggih. Rabi'ah takut wong iki kok kedusan sebab teko mripate mlebu omah Pak. Nyukuk lading ambek lepek ditokno mripate Pak. Nyo, iki kan sampean suka etang mriku. Saknalika itulah awal pemuda itu menjadi kekasih Allah. Artinya napa? Ternyata hati ruh ketika mencintai selain Allah, ad-dunya mataul ghurur, ketipu. Nggih mboten? Ketipu. Berarti cinta yang tidak nipu, cinta yang tidak seperti mego, apa niku? Pelangi, fata morgana. Cinta hanya pada Allah. Sesungguhnya Pak, kita itu apapun keadaan kita, apapun situasi kita, kemanapun kita pergi, Allah selalu setia menyertainya. Muhammad, manakala hambaku tanya tentang aku, katakan ini Rabbuk, ini akrab, aku idek, aku idek. Waqala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahkan saya lebih dekat dari urat. Ini yang menjadi pertanyaan besar saya. Mengapa Allah itu dekat pada kita manusia, terus kita tidak tahu, merasa tidak, apalagi kita tahu? Jawabnya hanya satu, karena banyak manusia hatinya tidak masuk di dalam tauhid anta
wa ana. Wis, titik kuncinya ada di situ. Oleh sebab itu Bapak Ibu, lewat majelis taklim muta'alim ini saya katakan ana nadhirum mubin. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Urusan berikutnya terserah panjenengan. Saya mengatakan ini khususnya ada yang di luar. Kalau di dalam sih aku yakin 100% akan jenjem, akan yakin. Cuman saya katakan ini di YouTube biar mereka yang baru menyetel itu sadar. Gitu loh maksud saya. Kalau jenengan segoro kok diuyah, uyah. Makanya sebetulnya tentang tauhid illa anta wa ana itu lebih penting disampaikan pada mereka yang tauhidnya masih pada illallah wa huwa, mestinya loh. Lah datang jenengan sebagai tauhid penguatan. Cara wong mangan nek wis panganane mesti seneng, Pak. Makanya sering saya katakan apa yang keluar dari lidah saya, mulut saya itu laksana alkohol. Laksana alkohol. Mereka yang tidak punya penyakit pasti dingin dirasa, tapi kalau punya borok, catu, penyakit mesti terasa perih, pedih. Tapi motivasi saya, jangan kau takut dengan pedih, jangan kau terasa sakit, putus asa dengan pedih, sebab di dalam kepedihanmu itu akan ada rahasia besar, yaitu kesembuhan. Ndak, Anda tidak salah, tapi tolong betulkan tauhidmu. Sebab kita ditunggu wa min waraihim barzakhun. Kita ditunggu satu kematian yang datangnya kita tidak tahu. Datangnya tidak harus tua, harus sakit, enggak. Bisa saja datangnya sehat, bisa datangnya itu kita masih muda. Karena celakalah bagi mereka ketika sudah meninggal, dia belum mengenal Allah lewat tauhid illa anta wa ana. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara, sungguh merugi bagi mereka yang mendustai pertemuan terhadap Allah. Sungguh. Padahal pertemuan ruh terhadap Allah itu hanya di jalur tauhid illa anta wa ana. Sampai kapankah kita berbicara repot, sibuk? Sampai kapan? Gak ada habisnya itu. Sampai mati gak ada habisnya. Gus mengkiriin kula belajari, mengkiriin kula budale nang Gusti Allah, kula sik repot, tanggungan sik akeh. Tanggungan anak masih kecil-kecil, tanggungan utang piutang, ekonomi belum mapan dan lain sebagainya. Sekarang aku tak munculno sabdane Allah. Kalau kau manusia tetap mempunyai prinsip dan menunggu keadaan waktu kamu jembar, ingat, gak akan ketemu. Pasti yang bertemu adalah kematian. Pertanyaan saya, apakah Allah hanya di waktu jembar, waktu longgar? Enggak. Allah pun juga di kala situasi kondisi kita sempit.
Mengkane Mbah Buyut kita dulu Pak pernah waris omong, waris dawuh, marisi dawuh. Nger, kuwi kudu sok topo nggon sepi uga ya nggon rame. Gak dijelasno carane ngene mboten Pak. Kuwi kudu sok topo nggon sepi uga ya topo nggon rame. Topo nggon sepi sing piye dijabarke ya ora, topo nggon rame iku dijabarke ya ora. Ada satu makalah juga, kuwi nek ana pasar ya kudu sok kepethuk Allah, gak mung ning masjid tok. Dan atau dekno masjidmu ning tengah pasar, bayo ngedekno masjid nguk tengah pasar, iku piye? Gak dijabarno ilmu hakikate nggih bingung Pak. Gur ngangen-ngangen masjid fisik, ternyata maksudnya adalah masjid hakikat. Yang masjid hakikat itu berdiri di jagatnya ruh, yaitu disebut alamul qalbi, alamul qulub, jagate ati iki. Masjid iku gak ono batese Pak. Nek masjid niki dunya ono batese. Dikongkon ngedekno masjid ning tengah-tengah pasar. Gawon masjidmu nek nggone tengah pasar tambah gak nyantol. Wong sing dimaksud awak dhewe iku masjid bangunan iki ya boleh kunjunjung. Dulu itu seperti itu Pak. Sakniki pun boten. Dicowolasno. Masjid adalah baitullah, rumah bait adalah omah Allah, rumah Allah. Bukan berarti Allah bertempat. Nah, itu kalimat tidak ada batasnya tadi. Kiblatmu masjid hakikate iku Allah. Kuwi nang pasar ya kudu kok ning kuno ya ono Allah, ngoten pungkasane. Lah terus carane piye? Dijawabarno, ya kudu tajalli. Carane tajalli ya kudu kuwi kumang hatimu kudu lungguhi zikir sirul asrar. Lah isa teng mriku ngelmune dijawabarno proses. Oh ngoten ta. Umpama biyen sak bakdane Khalifah Sayyidina Ali sampai tahun 2014 kok digene ngoten sedaya umat, aku yakin gak ada perang, saling ngalah. Ngene sampe nandur kerai ning Tegalan kawatah ana tangga sampean kepingin ya gak omong ya gak apa, moro mutek konangan sampean mesti sampean ngeten, anak bojomu kok gawakno ditambahi maneh Pak. Gak malah golek ilmu kurung sing kanggo sapa mlebu gak iso metu, sapa arepe mlebu gak iso mlebu, nek wis kadung mlebu gak iso ketok apa laut, ketok apa alas, ketok apa geni. Lu enak Pak ning kitab Mambaul Hikmah, kepingin ngono amen. Saiki ilmu Mambaul Hikmah iku wis gak kanggo CCTV. Biyen niku Pak ya. Ngapunten Kang Kathah. Sik berlaku ilmu hikmah kados ngoten niku. Panjenengan sing duwe kerai berhubung duduke tauhid iku illallah dengan ilahua ya mesti ngamuk Pak. Nah niku ceritane petani kali niku sing nyolong timun niku
kancil nyolong timun. Jadi petani ini gregeten Pak, ya nandur dicolongi kancil, akhirnya gawe jebakan. Ujung-ujungnya ketemu lah kok rai mesti nyolong arep dibeleh lah ngoten iki ceritane. Dibeleh jeneng kancil Pak, pinter akale pinter. Iki sak eling kula diceritani guru ngaji biyen. Mangkane aja kaya kancil. Dikurungi arepe dibeleh petanine si ungkal-ungkal asu teko. Takok, "Cil apa mun jero?" Pinter Pak jam. Aku arepe dipek mantu. Padahal arepe dibeleh. Asu seneng. Berarti nek iso ngomong iku zamane Nabi Sulaiman. Ya Cil nek ngono tak genteni Cil. Ngoten. Ya Allah Pak, jenenge kancil. Basa dicoplok kuncine ambek asu, kancile metu, asune mlebu kurungan, dikanjen teko njaba. Jawab. Awakmu arepe dibeleh. Allah, manis di bibir tapi pahit di hati Pak, itulah nafsu Pak. Wazuyina lan maes-maesi lho, membikin silau nafsu iku Pak. Dengan perkara urusan kemewahan duniawi yaitu nafsu membikin silau ya apa sih kerane ruh iku mau seneng. Walaupun wis diwanti-wanti Allah. Latak apa ini? Latak robus zina. Iku nek bahasa dateng jenengan. Nek nang ngene bahasa Nabi Adam, walatak roba hadis syajarah. Jangan kau dekati iku menyilaukan awakmu. Nek kau dekat, kau pasti tersilau, bentuk silau mesti seneng. Nek seneng pingin mendapatkan, nek wis mendapatkan mesti kau makan. Hukum sunatullah berlaku Pak. Nabi Adam kepreset, roh kita kepreset. Secara satu sisi biang keroknya adalah hawa nafsu. Satu sisi loh sih lo. Akhirnya jenengan nyalahno nafsu. Gak iso. Satu sisi sing ngongkon nafsu sinten? Allah. Iku mang nek sampean wis ana tauhid anta wa ana. Wong berhubung kita masih ada di illallah wa huwa, boten saged. Mesti sih ngelakno nafsu. Kita terbuai dengan godaan nafsu lewat kesenangan dunia ini. Akhirnya jangan heran sifat basariah kita sebagai manusia pada umumnya gak pingin melarat. Dompet itu nek iso terus ono isine, jabatan iki terus melekat lah ngeten nggih. Jari lanang jari arek wedok, nek iso aku ojo tuwek rek nom terus. Ya dadi ula mulungsu ngono awakmu. Kulitmu kok iso nom terus lah ngeten nggih. Sampah sing ibuke mohon maaf Bu nggih. Dudu ibu sing ono kene, sing ono adoh kalau. Sing ono Jakarta ono endi. Nek ketok keriput titik digolekno dempul. Sehingga ojo heran apa ibu-ibu iku perawak arek wedok-wedok iku nek berhias berdandan dirinya iku jam-jaman Pak. Nyun sewu. Wong lanang arepe iring-iring kemanten. Halah, bebetan lambene set udan. Wong wedok jam-jaman moles. Nggih napa mboten Bu? Sedaya ngoten niku. Sedaya. Tapi mbasa mek bengi bojone njaluk hajat
Gelem yo ngene, gak gelem yo ngene. Iki lho, ojo seperti itu. Aku ngelingno lewat dawuh Kanjeng Nabi. Saapi-api wong wedok adalah wong wedok ketika saat ngelayani wong lanang iku luwih apik katimbang waktu metu. Hadis iki gak patek tinggu. Nyatane sebabnya apa? Akeh wong wedok nek budal ngantenan awayu dandan wangen-wangen, tapi nek pas nglayani wong lanang, tapi yo gak kabeh Pak Bu nggih, mboten kabeh. Iki masa-masa jenengan si umur 30 sak 40, nek ibu-ibu pun sepuh ngoten niku ya wis mboten wat blas. Sampai kali kula niki katun mawaddah warahmah. Kaya dulur langat nggih. Iya. Yes. Pun Bapak Ibu wangsul datang. Materi himmah adalah sesuatu yang tercatat di dalam Lauh Mahfud, catatan itu ada di dalam hati jenengan. Sampai bisa mengatakan dalam hati itu adalah buku catatan, manakala jenengan iki wis kenal sing duweni Lauh Mahfud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya katakan secara hakikat Lauhil Mahfud itu dalam hatimu. Lah, takdir itu sesuatu yang sedang dan sudah terjadi, itu nggak bisa diubah dengan himmah. Sebab takdir itu nyatani himmah. Yang bisa diubah itu adalah himmah, bukan takdir, buku catatan. Yang mengubah itu hanyalah Allah. Tondone kehendak dalam hatimu. Nek iku berubah. Paham nggih? Pun kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, sebagai motivasi, tolong sekali lagi jenengan berhubung sudah kenal tauhid illa anta wa ana, sak mampu ning ati sampean. Ketika muncul kekarepan, sucekno dhisik. Biar nggak kecewa di kemudian hari, artinya ketika menjadi takdir, artinya tajalek ni dhisik sampean tajalek no. Carane yo napa? Nek gak iso melek ya merem, kosongkan semua apa di dalam hatimu selain hidup. Udah, jangan memakai akal, tapi pakailah hati. Nek pakai akal ngeluh sampeanku, ngeluh gak kuat, akali gak kuat Pak, harus dengan hati. Disitulah Allah nanti akan membersihkan sendiri. Pokoknya tugas sampean adalah mengosongkan selain Allah. Artinya imano mung hanya hidup kuwi. Yang hidup di dalam maupun di luar Anda itulah wujudnya Allah. Jelas nggih? Urusan berangkat berikutnya ya udah, tawakkaltu 'alallah, bahasa syariat Qur'ani. Aku bertawakal pasrah mung datang Allah. Artinya ya udah, aku tadi af'alullah, tadi lakune Allah, semuanya Allah. Begitu Pak, ikut caranya ya. Jadi nanti terminal makom jam'i terakhir itu pasti jenengan gak kecewa manakala PTE gak ketemu miturut syariate. Tapi miturut hakikate ketemu Pak, ya niki jenengan likok datang Allah. Saiki aku takok, seneng di ketemu ambek pitik utok pitik berarti dunya ya.
seneng di ketemu dengan pitik ambek Allah. Ya jelas pengen ketemu Allah. Luwih berharga ketemu Allah daripada ketemu pitik. Jadi pitik umpama ketemu iku bonus. Bonus dunya. Sing penting ketemu Allah. Ikilah sing dimaksud fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dene pitik gak ketemu, sing penting ketemu Gusti Allah. Ben gak gawe proyek neraka.